البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-hadisus salasun ba'da samani mi'ah 830. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani di dalam 3 pakaian yang berwarna putih sahuliyah, yaitu dari katun Yamaniyah, min kursuf adalah katun itu sendiri, laisa fiha qamisun wala imamah, muttafaqun alaih. Tidak ada di dalam kain-kain tadi itu gamis, yaitu semacam jubah, ataupun imamah, yaitu surban, muttafaqun alaih. As-sahuliyah bi fathis sin wa dhammiha wa dhammil ha al-muhmalatain. Boleh sahuliyah, boleh suhuliyah. Siyabun tunsabu ila sahul, yaitu pakaian yang dinisbatkan kepada sahul, qaryatin bil Yaman, suatu negeri di Yaman. Wal kursuf al-qutn, semacam apa, kain katun. Tayyib. Di sini Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala wafat, beliau dikafani dengan 3 pakaian. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ini sunnah dan ini sepakat ulama semuanya. Mustahabnya adalah 3. Tayyib. Kalau ternyata memerlukan lebih, boleh lebih untuk lebih menutup aurat. Ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita maka mustahabnya adalah 5, kata beliau. Tayyib. Al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Muwatta' beliau itu Al-Muntaqa mengatakan, dari sini diambil faidah, yaitu sunnahnya adalah witir di dalam kain kafan 3, atau kalau lebih saat diperlukan jadi 5 atau 7. Tapi kalau tidak diperlukan ini makruh karena masuk dalam istilah israf, yaitu berlebihan. Adapun kalau kurang dari itu, kalau terpaksa boleh, kata beliau, namanya terpaksa, darurah. Seperti sebagian sahabat itu, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wafat hanya memiliki sehelai kain selimut saja yang agak pendek, ya sudah semampunya. Dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim, kewajiban membeli kain kafan itu dari harta orang yang mati itu sendiri. Jadi mu'natu janazah atau tajhizul janazah, hartanya itu diambil dari harta orang yang mati sebelum dibagi-bagikan untuk ahli waris. Kalau belum cukup untuk membelikan kain kafan dari harta dia, maka dari ahli warisnya, karena ini adalah fardu untuk orang yang mati, yaitu memang wajib ada kain kafan. Kalau ternyata mereka juga fuqara, maka ini adalah tanggung jawab waliul amr untuk mengurusi itu. Diambil dari baitul mal. Kalau kebetulan mungkin sedang defisit, sedang entah bagaimana, baitul mal sampai habis duitnya, tak ada apa-apa, maka ini kewajiban rakyat. Jadi rakyat paling akhir dibebani. Secara tausi itu dibagi, mungkin ada orang yang mungkin diambil duitnya sikit-sikit, tidak dibebankan ke satu orang. Baik. Ini adalah susunannya. Yang paling awal adalah dari harta orang yang mati itu sendiri. Kalau tidak cukup baru dari ahli waris. Kalau belum mampu juga dari baitul mal. Baitul mal habis, ternyata nggak ada, terutama tatkala mungkin sedang ada bencana besar yang mati beribu-ribu, baitul mal pun kehabisan duit, maka ini dibebankan kepada keumuman muslimin, sedikit demi sedikit diambil duit sedikit-sedikit dari mereka untuk kain kafan. Kemudian yang berikutnya disebutkan bid. Ini dinukilkan ijma', yaitu mustahabnya memang warnanya adalah putih.
Bagaimana kalau kainnya itu mu'asfar, yaitu apa? Dicelup dengan warna lain. Kata Imam Nawawi ini makruh. Karena kain mu'asfar itu tujuannya adalah untuk tajammul, berhias. Sementara kain kafan itu bukan tempat untuk tajammul. Tajammul untuk orang yang masih hidup, sila pakai warna apa. Secara umum telah kita lewati pembahasan itu. Tapi untuk orang yang mati tidak layak untuk tajammul, berhias-hias. Cukup dengan kain kafan putih, selesai. Ada sebagian ulama mengatakan apa yang boleh untuk orang yang hidup boleh juga untuk orang yang mati. Iya, hukum asalnya begitu. Tetapi dibatasi dengan dalil yang lain yang melarang untuk apa? Tabahi di dalam masalah kafan, bermegah-megah. Makanya pembahasan berikutnya nanti dulu. Kita habiskan yang jenis-jenisnya dulu. Dikatakan di sini sahuliyah. Ini nisbat, ya nisbat. Kain yang berwarna putih tadi sahuliyah. Sahuliyah ini sahul, yaitu negeri di Yaman. Kenapa? Karena memang di sana produknya itu adalah Sahuliyah, negeri Yaman, yaitu desa Sahul itu memang banyak menghasilkan kain-kain tersebut. Nah, Rasulullah ternyata kain kafannya dari tempat itu, dan bahannya adalah dari katun. Disebutkan oleh para pensyarah, oleh Imam Abdul Walid Al-Baji di dalam Syarah Muwatta, bahwasanya desa Sahul itu memang mereka produsen kain yang terbuat dari tanaman, yaitu tanaman katun, mungkin sejenis apa? Kekabu atau kapas itu, ya kapas. Makanya hasilnya dikatakan kain sahuliyah. Yang lain mengatakan dia dibezakan antara sahul dengan suhul. Kalau sahul itu memang negeri di Yaman, tapi kalau suhul itu kain yang terbuat dari katun. Kata Imam Abdul Walid Al-Baji, ujung-ujungnya sama, karena desa Sahul memang mereka itu membuat kain yang asalnya adalah dari tanaman katun itu sendiri, tanaman kapas. Jadi tak masalah, Sahul dengan suhul tak masalah. Makanya Imam Nawawi di sini mengatakan boleh sinnya di fathah, boleh di dhammah, tak masalah. Intinya sama saja. Baik. Dan di dalam Sahih Muslim hadis ini dimasukkan ke dalam bab ketawaduan, kalau tidak salah ya, yaitu tidak bermegah-megah, cukup dengan kain yang biasa saja itu tadi. Bukan berarti kain yang buruk-buruk, ini kain yang baik tapi tidak bermegah-megah. Kemudian laisa fiha qamisun wala imamah, tidak ada di dalamnya itu jubah ataupun imamah, yaitu surban. Kata Imam Nawawi, demikian pula yang dirojihkan oleh Abdul Walid Al-Baji, qadhi dari kalangan Malikiyah. Kalau Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah. Ini menunjukkan tidak disunahkan memakai di dalam masalah kain kafan itu memakai jubah ataupun memakai imamah, memakai surban. Cukup kain kafan yang 3 itu saja. Adapun kalau dari kalangan Hanafiyah, yaitu Ahnaf, mereka mengatakan bahkan sunnahnya adalah 5. 3 kain kafan biasa, kemudian 1 adalah jubah, dan 1 lagi adalah imamah, kata mereka. Padahal hadisnya jelas mengatakan tidak memakai ini dan tidak memakai itu, tidak memakai gamis dan tidak memakai imamah. Tapi hadis ini ditakwil oleh orang-orang Hanafiyah. Maksudnya tidak ada dari 3 kain itu gamis dan imamah. Tapi apa? Gamis dan imamah itu di luarnya lagi, kata mereka begitu. Jadi ditakwil hadisnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kenapa? Karena kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat tentang pengkafanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Nabi dimandikan, beliau dimandikan dengan jubah beliau. Dan tidak disebutkan satu dalil pun bahwasanya jubahnya itu masih menempel sampai beliau dikuburkan. Dan seandainya jubahnya masih ada, berarti apa? Menyebabkan badan akan basah. Kain kafan juga akan cepat rusak kalau seperti itu. Tapi yang betul, riwayat yang ada menunjukkan bahwasanya setelah Nabi itu selesai dimandikan, itu kain jubah beliau dilepaskan. Makanya di sebagian riwayat justru malah disimpan oleh Aisyah atau oleh keluarga yang lain dari keluarga Nabi itu. Jadi memang Nabi tidak memakai kain
tidak memakai gamis dan imamah sama sekali, tapi langsung dikafani dengan 3 kain kafan itu, dan cukup di situ saja. Cukup itu, tidak ada lebih-lebih. Nah, sekarang pembahasannya bagaimana mengkafani orang yang mati itu dengan sutra. Maka yang dirajihkan oleh Imam Nawawi dan Imam Abdul Walid Al-Baji dan jumhur ulama adalah ini adalah makruh. Kenapa? Ini masuk dalam tabahi, bermegah-megah. Sementara yang namanya kafan jenazah itu bukan tempat untuk bermewah-mewah. Sutra itu hanyalah untuk orang yang hidup, dan itu pun hanya untuk wanita saja. Adapun kalau sudah mati, maka tetap saja hukumnya adalah makruh. Yang lain mengatakan mamnu, istilahnya terlarang. Apakah sampai haram atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi minimalnya adalah makruh, walaupun untuk wanita, karena bukan tempat untuk bermewah-mewah sekarang tatkala sudah mati itu, tatkala sudah meninggal dunia. Mungkin yang rajih tidak sampai haram, karena tidak ada dalil yang terang-terangan mengatakan untuk wanita itu haram setelah mati. Tapi makruh. Intinya apa pembahasannya? Yaitu disunahkan untuk orang yang meninggal dunia itu adalah memakai pakaian yang putih. Dan Al-Qadhi Abdul Walid menegaskan bahwasanya warna yang terbaik untuk kain kafan adalah putih dengan dalil-dalil yang ada ini. Kemudian kita masuk ke hadis yang baru. Gak apa kita baca hadis yang baru. Al-hadisul hadi wassalasun ba'da samani mi'ah 831. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, wa alaihi mirtun murahhal. Beliau memakai kain selimut yang murahhal, yaitu ada gambar-gambarnya, ada manik-maniknya, mungkin ada simbol-simbol. Min sya'rin aswad, dari bulu yang berwarna hitam. Rawahu Muslim. Al-mirtu bi kasril mim huwa kisa, yaitu apa? Sejenis selimut, kisa, kain yang lebar. Wal murahhal bil ha'il muhmalah, tanpa titik, huwa alladhi fihi suratu rihalil ibil, yaitu kain yang di dalamnya ada gambar pelana unta, ya, gambar pelana-pelana itu. Wahiyal akwar, ya, pelana yang diikatkan di perut unta, mengelilingi unta, ikatannya itu mengelilingi perut unta. Baik. Sebenarnya hadis ini memiliki kelengkapannya terkait dengan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Cuma di sini hanya diambil satu riwayat yang membahas masalah jenis kainnya dan warnanya. Yaitu pada suatu hari Rasulullah keluar, dzata ghadah, dijelaskan oleh Al-Alama At-Tibi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Kashifu Asrari Sunan. Dzata ghadah ini penisbatan mudhaf kepada mudhaf ilaih itu sendiri, maksudnya adalah hakikat, yaitu betul-betul di suatu pagi. Memang masih pagi waktu itu. Ini makna dzata ghadah. Bisa dengan istilah ghadatan. Kharaja Rasulullah SAW ghadatan, misalkan pagi, tapi tidak terlalu jelas, mungkin paginya agak siang ke apa. Tapi kalau ada dzata ghadah, betul-betul pagi memang. Tayyib. Wa alaihi, kenapa? Tayyib. Dan beliau memakai mirtun, yaitu kain yang panjang, yang lebar, sejenis selimut, mirt. Jamaknya murut. Murahhal, yaitu ada gambar rihal, gambar pelana-pelana. Di sini menunjukkan boleh memakai kain yang tidak polos. Kainnya ada mungkin apa? Ada warna-warna lain atau ada gambar sedikit kecil-kecil. Yang penting tidaklah nampak macam apa namanya, clown, clown, iya, atau joker itu. Jadi nampak tidak berwibawa buat orang gelap. Sekedar sikit-sikit aja, hiasan sedikit. Min sya'rin aswad, yaitu dari bulu yang berwarna hitam. Mungkin apa, jenis kainnya agak ada bulu-bulunya. Ini boleh. Dan ini dimasukkan dalam Sahih Muslim dalam bab ketawaduan, tidak sampai mewah-mewah tentunya.
tapi yang biasa-biasa. Tapi boleh, menunjukkan boleh kita memakai kain yang ada bulu-bulunya. Mungkin terutama di musim sejuk. Madinah sangat sejuk. Di musim yang dingin itu boleh memakai kain yang agak berbulu. Aswad dan warnanya hitam, menunjukkan boleh seperti itu. Pakai warna lain juga boleh, mungkin apa? Biru tua, biru muda. Sekedar kain selimut itu tidak masalah. Dan ini Rasulullah keluar memakai itu selimut. Mungkin memang apa? Cuacanya sedang sangat dingin sehingga memakai selimut. Dan ini menunjukkan usaha wiqayah, melindungi badan dari perkara-perkara yang dikhawatirkan akan membahayakan dirinya secara kesehatan dan sebagainya. Dan ini tidak masuk di dalam melemahkan ketawakalan. Memang kita tawakal pada Allah, tetapi kita wajib berusaha agar badan kita tidak kedinginan ataukah kepanasan atau apa. Boleh berusaha. Dan ini baik. Disebutkan di dalam riwayat Imam, disebutkan di dalam, kalau tak salah ana dapatkan di punya Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, berarti apa? Dalam Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi, yang namanya mirat itu biasanya terbuat dari sutra yang buruk, sutra yang kualitasnya buruk, khaz. Ini menunjukkan boleh. Yang terlarang untuk laki-laki adalah sutra yang memang betul-betul sutra yang murni atau sutra yang kualitas tinggi. Tapi kalau sekedar sisa-sisa pembuatan sutra, sekedar dicampurkan ke kain yang lain, tidak mendominasi kain itu sifat sutranya, maka ini boleh, tidak mengapa. Yang penting tidak nampak ini adalah sutra, tapi sekedar ada bahan sikit-sikit aja, campuran sikit. Ilahuna wallahu a'lam.